Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Injisa Arroyo Tampu Bolon dengan NPM F1DN024047 dari Prodi Biologi Universitas Bengkulu Angkatan 2024. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanja selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang materi yang telah kami pelajari. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini diresmikan pada 18 Agustus 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sendiri yaitu lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi kenegaraan. Selanjutnya, perkembangan bahasa di Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka itu ada yang pertama abad ke-7 Masehi, 601 sampai 700 Masehi menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang kedua, tahun 1901 dan 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda Bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka yaitu yang pertama Undang-Undang NKRI tahun 1945 Bahasa Indonesia. Kedua, 1957 muncul ejaan baru oleh Frijono Ketoko. Ketiga, tahun 2022 ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan YD berkaitan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Berikutnya, sikap berbahasa Indonesia. 1. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 2. Ciri sikap bahasa yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. 3. Komponen sikap bahasa terdiri dari komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Sikap-sikap bahasa Indonesia yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap terhadap bahasa seperti positif yang bersifat baik dan negatif yang bersifat buruk. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. 1. Bentuk tulisan secara umum prosa terdapat dari prosa fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, dan prosa non-fiksi seperti tulisan akademik, karya ilmiah, dan drama seperti tablo dan komedi. 2. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. 3. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka berisi makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, dan buku teks. Buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lainnya. 2. Hasil dan proses penelitian. Laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. 4. Sistematika tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan. Dan saran dan daftar pustaka. 2. Hasil dari proses penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Referensi digital dapat kita jumpai di Mendeley yang terdiri atas Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Beberapa sumber referensi digital antara lain iPusnas, Mendeley, Library Genesis, Google Trends, dan PDF Drive.
Presentasi ilmiah. 1. Hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. 3. Alur presentasi ilmiah yaitu pembuka, isi, dan penutup. 4. Komponen presentasi ilmiah yaitu PPT, bahan makalah, jawaban, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Mendesain proposal kegiatan. 1. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang dilakukan. 2. Sistematika proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan terdiri atas judul, bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi gambaran umum rencana usaha, bab 3 yang berisi metode pelaksanaan, bab 4 berisi biaya dan jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. 3. Menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan terdiri atas observasi lapangan, penyamaan persepsi, menyusun proposal kegiatan, dan presentasi proposal kegiatan. Laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. 1. Hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk mendapat jawaban suatu permasalahan. 2. Metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. 3. Cara ilmiah. 1. Rasional, di mana masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. 2. Empiris, dapat diamati oleh indera manusia. 3. Sistematis, langkah-langkah yang logis. 4. Valid, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. 5. Reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. 5. Siklus proses penelitian. Pelaporan dan evaluasi penelitian, identifikasi masalah penelitian, tinjauan pustaka, penetapan maksud penelitian, pengumpulan data dan analisis, serta interpretasi data. 6. Perkembangan metode penelitian yaitu A. Kuantitatif, B. Kualitatif, dan C. kombinasi. Sistematika laporan penelitian. A. Bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, daftar pustaka, dan lampiran. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.